Kemudian kalau dilihat bentuknya kayak mana Kak? Kayak gini Bun. Ya, bengkak. Kalau orang awam bilangnya gondongan. Ya, gondongan. Oke. Terus tata laksananya diapain Kak? Tata laksananya, kalau kita ngomongin tata laksana yang virus, kita bilangnya adalah dia self-limited disease. Jadi bisa sembuh sendiri asalkan diberikan terapi simptomatik yang baik. Gitu ya. Terapi simptomatiknya apa, Kak? Ya udah, berikan penurun panas ya. Analgetik antipiretik itu kita bisa pakai PCT. Untuk dosis anak itu 10 sampai 15 miligram per berat badan. Ya, rehidrasinya juga harus baik gitu. Kalau yang virus. Tapi kalau yang bakteri diapain, Kak? Kalau yang bakteri, Bun, maka kita berikan antibiotik. Antibiotiknya diberikan golongan beta-laktam dan terapi simptomatik. Ya, jadi analgetik antipiretik juga tetap diberi. Nah, paratitis punya komplikasi. Komplikasinya pada perempuan itu ada yang namanya orchitis. Ya, pada perempuan disebutnya pada laki-laki disebutnya orchitis, yaitu radang pada testis. Ya, jadi pada laki-laki itu ada orchitis, jadi radang pada testis. Kalau pada perempuan ada yang namanya ovoitis, ya, radang pada ovarium. Jangan kebalik ya Bun ya. Kalau ditanyanya radang pada laki-laki ya orchitis. Kalau pada perempuan ya ovoitis gitu ya. Nah, tapi kedua komplikasi ini pasiennya nanti datang dengan keluhan yang sama. Apa Kak keluhannya? Keluhannya adalah infertil. Ya, keluhannya adalah infertil. Itu kalau kita ngomongin parotitis. Oke. Masih di rongga mulut, ya ada yang namanya oral candidiasis, ya atau dikenalnya sebagai oral thrush. Sesuai nama Bun, oral candidiasis. Oh, berarti penyebabnya etiologinya adalah Candida albicans. Ya, Candida albicans dengan faktor resiko orang-orang imunokompromis. Ya, orang-orang imunokompromis kayak apa, Kak? Orang HIV, DM. Ya, pasien-pasien DM itu sangat mudah terserang penyakit. Ya, sangat mudah terkena infeksi. Sama penggunaan kortikosteroid inhaler jangka panjang. Cuman nanti di soal dia nggak akan bilang pasien menggunakan kortikosteroid jangka panjang. Enggak. Dia akan bilangnya penyakitnya. Kira-kira penyakit apa tuh Bun yang pakai corticosteroid inhaler? Berkaitan sama pernafasan? Pasiennya asma. Betul ya. Pasien-pasien asma atau pasien-pasien PPOK yang grade-nya sudah gold 3 gitu ya, itu bisa. Jadi penggunaan corticosteroid inhaler jangka panjang pada pasien-pasien asma. Oke. Nah, kalau gejalanya apa, Kak? Kalau ngomongin gejala, Candida, ya, si jamur Candida albicans ini, mau dimanapun dia menginfeksi, ya, mau di mulut, mau nanti di eh, vagina, gitu ya, dia punya ciri khas, yaitu meninggalkan yang namanya plak putih kekuningan, ya. Nah, kalau di oral candidiasis ini ketika dikerok, plak tersebut dasarnya jadi erytem. Jadi kayak mana bentuknya, Kak? Nih, Bun. Ini adalah plak putih kekuningan. Kalau plak ini kita kerok, ya jadi kayak kita geser pakai spatula gitu ya, pakai tang spatel, nanti dia akan kemerahan atau erytem. Kemudian pemeriksaan penunjangnya apa, Kak? Pemeriksaan penunjangnya dengan yang namanya KOH 10%. Ya, pemeriksaan KOH 10%. Nah, pemeriksaan KOH 10% itu punya nama lain, Bun. Ya, ada yang namanya pemeriksaan potasium hidrokside test. Ya, pemeriksaan potasium hidrokside test. Itu sama aja, ya. Oke, apakah yang kita temukan dari pemeriksaan KOH 10%? Yang kita temukan adalah kembarannya Pak SBY, yaitu PBY, pseudohiva, blastospora, dan yeast.
Nah, sekarang kita ngomongin tata laksana. Kalau ditanya tata laksana, maka tadi kita udah bahas ya, kalau dia dikena jamur, kandida, yaitu dengan nystatin drop 100.000 international unit, 4 kali 2 tetes selama 7 hari. Dan jangan lupa atasi underlying disease-nya. Ya, jadi kalau memang dia karena HIV, DM, atau asma, maka kita harus kontrol penyakit yang mendasarinya juga. Gitu. Itu kalau ngomongin oral candidiasis. Oke, lanjut Bun. Lanjut kita ngomongin stomatitis. Ya, kalau ini kita sudah familiar ngomongin stomatitis, berarti kita ngomongin sariawan. Ya, sariawan. Oke, apa Kak penyebabnya? Penyebabnya adalah anemia defisiensi besi, bisa juga defisiensi B12, Crohn disease, HIV, atau tadi bisa disebabkan oleh si HSV, herpes simplex virus tipe 1. Keluhannya sudah pasti, Bun. Ada luka pada mukosa bukal, ya, area bibir dalam, pada lidah, dan disertai dengan rasa nyeri. Namanya luka sudah pasti nyeri ya, Bun ya. Oke, sekarang kita ngomongin klasifikasinya. Klasifikasinya ada stomatitis aptosa minor, ada stomatitis aptosa mayor, dan aptosa herpetiform. Dari yang minor dulu, Bun. Kalau yang minor itu, ya, namanya juga minor. Berarti dianya lukanya punya dasar yang dangkal, ya, diameternya juga kecil, 5-7 mm. Kalau yang mayor, nah, kalau udah mayor tuh biasanya yang besar-besar. Ya, terus lukanya jauh lebih dalam, diameternya lebih dari 7 mm. Kemudian yang aptosa herpetiform. Kalau herpetiform itu sesuai namanya, Bun ya. Herpetiform ini berarti dia kayak lesi herpes, yaitu ada luka yang berkelompok, ya kan, ada vesikelnya, lukanya dangkal, diameternya kecil-kecil, 1-2 mm, dan disertai dengan pembesaran KGB. Ya, jadi kan kalau kalian ngomongin lesinya herpes, dia vesikel bergerombol yang jika pecah membentuk ulkus yang dangkal, gitu-gitu. Sama. Nih, si stomatitisnya pun sama, ya lesinya. Oke, ini ada fotonya, Bun. Kakak punya gambar, ini gambar 1, ini gambar 2, yang ini gambar 3. Oke, kira-kira gambar 1 itu yang mana, Bun? Aptosa minor, mayor? Oke, betul, betul Nabila. Nomor 1 itu adalah contoh si aptosa minor, ya. Oke, berarti yang nomor 2 apa tuh? Gambaran yang mayor, berarti yang ketiga adalah gambaran yang herpetiform. Oke, oke, betul sekali. Ya, jadi kalau kalian perhatikan, Bun, kalau yang minor itu dia lesinya dangkal, ya, dan dia lebih kecil-kecil, jumlahnya pun biasanya lebih sedikit. Sedangkan kalau yang B itu yang mayor. Kenapa Kak bilang ini yang mayor? Pertama dia besar ya. Dan dia jumlahnya lebih banyak. Tapi nggak bergerombol. Ya, jadi dia besar-besar tapi dia nggak bergerombol. Beda sama yang herpetiform. Kalian bisa lihat di sini. Dia bergerombol satu kelompok. Yang ini juga satu kelompok gitu ya. Dan dia menyatu. Gitu. Sama seperti lesinya herpes. Oke, kelar ya. Jadi yang mana sih Kak yang khas pada HSP tipe 1? Yang herpetiform, Bun. Ya, ini herpetiform ininya etiologinya adalah HSP tipe 1. Oke, udah tahu jenis-jenisnya, sekarang kita tata laksana. Jadi untuk penata laksanaannya sendiri, pada stomatitis, tata laksana awalnya, ya, tata laksananya pada aptosa mayor dan aptosa minor. Jadi pada stomatitis aptosa mayor atau aptosa minor, kita lakukan pemberian obat kumur.
ya. Kita berikan obat kumur chlorhexidine gluconat 3 kali sehari. Itu pilihan satunya. Atau ya, pakainya adalah krim triamnisolon acetonide 2 kali sehari. Itu pilihan kedua. Nah, kalau yang HSP gimana, Kak? Kalau yang penyebabnya adalah HSP tipe 1, maka tata laksananya adalah pemberian acyclovir. Ya, kita berikan acyclovir dosisnya 5 kali 200 mg per hari selama 7 hari. Tuh kalau kita ngomongin tata laksana. Ya, jadi yang mayor maupun yang minor pakai obat kumur dulu, chlorhexidine gluconat. Kalau nggak ada, bisa pakai triamnisolon acetonide. Kalau yang HSP, ya berikan acyclovir 5 kali 200 mg. Tuh kalau ngomongin stomatitis. Oke, untuk penyakit rongga mulut, ada yang mau ditanya nggak? Kalau belum ada, yuk kita jawab soal. Oke, yang ditanya apakah kondisi yang sesuai dengan kasus di atas? Tuan Mike 40 tahun, nyeri pada lidah, tidak bisa menelan. Adalah seorang perokok, sering konsumsi alkohol. TTV-nya normal, lidah tampak kemerahan, ada atrofi papil lidah. Yang ditanya kondisinya apa nih namanya? Oke, gampang ya. Ini adalah gositis. Betul sekali. Jadi kalau kalian lihat ya keluhannya ada nyeri pada lidah. Kemudian faktor risikonya juga cocok. Dia seorang perokok dan konsumsi alkohol. Ya, lidahnya eritem dan atrofi papil lidah. Jadi udah cukup ini buat didiagnosis sebagai gositis. Oke, lanjut. Ditanya apakah pemeriksaan penunjang yang dilakukan dokter. Tuan Latte 31 tahun, terdapat bercak putih pada area mulut dan lidah sejak 2 minggu, mengeluh belakangan makanan terasa hambar sehingga harus menambahkan garam lebih banyak. Berat badan pasien cenderung menurun disertai diare yang tidak kunjung sembuh, tidak mau menjawab pertanyaan mengenai pekerjaan. TTV-nya normal, ditemukan plak putih pada mukosa bukal dan lidah yang meninggalkan bercak eritem bila diangkat. Kayak kalian curiga diagnosanya ngarah kemana, Bun? Oral candidiasis, betul sekali. Berarti kalau oral candidiasis curiganya, kalian mau periksa apa? Oke, betul. Yang B ya, potassium hydroxide test, atau bisa juga dengan pemeriksaan KOH 10%. Sip. Oke, let's go. Lanjut. Apakah terapi pada kasus ini? Anak Tenny 13 tahun datang diantar ibunya, keluhan bengkak di depan telinga kiri, dialami sejak 3 hari ini, bengkaknya makin besar. Anak juga mengeluh nyeri saat mengunyah sehingga tidak mau makan, masih mau minum. Mengeluh demam dan sakit kepala. Sebelumnya di sekolah ada beberapa temannya mengalami keluhan serupa. Suhunya 38 derajat Celcius, tanpa edem dan eritem di daerah preauricula hingga mandibula sinistra, disertai nyeri tekan. Diagnosanya dulu apa, Bun? Parotitis. Curiganya parotitis yang karena apa? Oke, viral infection ya. Karena dia temannya ada yang mengalami keluhan serupa. Oke, jadi mau dikasih apa, Bun? Oh, kayak gini. Oke, betul. Yang E ya, analgetik, antipiretik. Jadi kalau virus, viral infection dia sifatnya self-limited. Jadi sembuh sendiri. Kita cuma kasih obat-obatan simptomatik. Oke, sip. Oke, lanjut bunda-bunda. Lanjut ya. Sekarang kita ngomongin penyakit pada esofagus. Jadi dari mulut turun ke esofagus. Yang pertama kita bahas ada namanya esofagitis. Esofagitis itu apa, Kak? Esofagitis sesuai namanya, Bun, radang pada esofagus. Peradangan pada esofagus itu penyebabnya banyak. Pertama bisa karena infeksi, ya infeksinya pun bisa karena bakteri, virus, atau jamur. Kemudian
Kalau yang lainnya bisa disebabkan oleh bahan korosif. Namanya adalah esophagitis korosif. Ya, karena penyebabnya bahan korosif, berarti namanya esophagitis korosif. Nah, bahan-bahan korosif ini apa aja, Kak? Ada yang namanya organoklorin dan ada yang namanya organofosfat. Organoklorin apa contohnya? Organoklorin contohnya adalah Porstek, ya, pemutih pakaian, Baclean, apa namanya? Wipol, cairan pembersih lantai. Nah, itu masuknya di organoklorin. Kalau organofosfat contohnya adalah racun serangga. Ya, bunuh diri pakai minum Baygon gitu ya. Nah, itu. Oke. Kemudian apa Kak keluhannya? Kalau nanyain keluhan, ada yang namanya odinofagi dan disfagi. Apa itu odinofagi dan disfagi? Odinofagi itu dia sulit menelan, ya. Odinofagi dia sulit menelan. Disfagi itu nyeri telan. Oke, dia sulit menelan dan nyeri telan. Dan ada nyeri di dada. Ya, atau rasa terbakar di dada. Oke. Pemeriksaannya dengan apa, Kak? Pemeriksaannya dengan namanya endoskopi. Ya, hasil endoskopinya pun bermacam-macam. Kalau disebabkan oleh jamur, ya, fungal, si Candidiasis esophagus, maka gambarnya sama. Nanti di waktu di endoskopi, di esofagusnya ada plak putih kekuningan. Kalau dia disertai karena virus, ya paling sering itu virusnya adalah si herpes. Kalau virusnya herpes itu gambaran endoskopinya adalah ulkus-ulkus kecil di esofagus. Kalau karena bakteri apa Kak? Karena bakteri gambarannya mukosa hiperemis. Khusus buat esofagitis korosif, ya gambarannya adalah ulkus yang lebar dan disertai dengan erosi, ya erosi pada mukosanya. Yang kita takutkan dari yang namanya esofagitis korosif itu adalah ruptur esofagus. Ya, makanya kalau ngomongin esofagitis korosif ini itu adalah keadaan yang emergency. Pernah kan kalian dapat dapat pasien kasus ya kan percobaan bunuh diri karena habis putus misalkan. Terus minum Baygon. Nah, terus keluar busa-busa, kejang-kejang gitu kayak di sinetron Hidayah Indosiar ya, Bun ya. Nah, itu harus ditangani dengan tepat. Apa Kak penanganannya? Kayak buat kasus emergensinya kita masuk ke sini, Bun. Nih, ke tabel yang ini. Jadi, kalau misalnya nanti kalian dapat pasien-pasien dengan esofagitis korosif, yang pertama harus kalian lakukan adalah stabilisasi dan menggunakan resusitasi ABCD. Ya, jadi stabilisasi, resusitasi ABCDE, pasang IV line, infus NaCl 0,9%. Kak, harus dikeluarin nggak, Kak? Enggak, Bun. Ya, jadi berdasarkan eh, penelitian terbaru, pemasangan NGT dengan pembah lambung itu dia tidak memperbaiki keadaan, malah jadi kontraindikasi. Ya, kenapa Kak? Karena dia mukosanya udah erosi tuh, ya mukosanya udah erosi. Terus apa namanya tuh kita takutnya dia malah jadi ruptur esofagus. Masukin NGT itu kan menambah gesekan, makanya dia jadi kontraindikasi. Ya, tidak boleh dilakukan. Jadi hanya stabilisasi, kemudian infusan NaCl 0,9%. Kalau masih dalam kondisi akut, ya dalam 1 jam setelah dia minum racun tersebut, berikan arang aktif atau charcoal. Kemudian ada pemberian sulfas atropin. Ya, sulfas atropin 3-5 ampul IV bolus. Oke. Nah, kalau ngomongin sulfas atropin, itu kan ini hitungannya ampul ya Bun ya. Nah, nanti kakak cariin deh dosisnya berapa biar enak kalian. Jadi ada sulfasatrofin sama kalau kejang berikan diazepam 10 mg bolus lambat. Gitu. Diazepam 10 mg bolus lambat. Lalu, apakah setelah kalian berikan tata laksana tersebut, evaluasi per 15 menit.
Ya, evaluasi per 15 menit. Kemudian, apa yang harus kita evaluasi, Kak? Apa yang harus kita lihat? Yang harus dilihat adalah target terapinya. Target terapinya adalah RR-nya aman, tidak ada suara napas tambahan. Ya, nggak ada wheezing, nggak ada ronking. Kemudian tekanan darah sistoliknya di atas 80, heart rate-nya di atas 80, ya, mulutnya kering, artinya nggak berbusa-busa lagi, dan pupilnya midriasis. Kok pupilnya midriasis, Kak? Karena ada efek dari atropin tadi. Ya, namanya adalah efek atropinisasi. Ya, efek dari pemberian sulfas atropin. Kalau misalkan Kak nggak tercapai Kak targetnya Kak, ya kalau tidak mencapai target maka double dose atropin. Maksudnya double dose atropin apa Kak? Ulangi, ya ulangi pemberian sulfas atropin. Oke, tadi Kakak bilang ya sulfas atropin itu satu ampulnya adalah 0,25 miligram. Satu ampulnya itu 0,20 sorry ya 0,25 miligram per mili karena satu ampul itu dia isinya cuma 1 mili ya. Oke, itu kalau kita ngomongin tata laksana. Jadi stabilisasi pasang IV line, kalau kondisi akut berikan charcoal, berikan sulfas atrofin 3-5 ampul IV bolus. Kalau kejang kasih diazepam, ya evaluasi, tentuin target. Kalau nggak mencapai, ulangi sulfas atrofinnya. Oke, itu kalau pada kondisi pasien esofagitis korosif, ya. Nah, kalau yang lainnya gimana, Kak? Kalau yang lainnya kita terapi sesuai dengan etiologi. Kalau tadi jamur, berikan fluconazole tablet 1 kali 150 miligram 14 hari. Kalau virus, nah kalau yang virus ini Kakak benerin ya, Bun. Kalau yang virus, dia tidak self-limited disease. Jadi kan tadi penyebabnya adalah si herpes ya. Kalau penyebabnya herpes, maka tata laksananya adalah asiklovir. Asiklovir 5 kali 200 miligram. Dan terapi simptomatik lainnya. Kalau bakteri, berikan antibiotik golongan beta-laktam. Kalau yang esofagitis korosif tadi, selain yang ada di sini, ya selain tata laksana emergensinya, untuk obat-obatan, kalian bisa tambahkan simptomatik. Simptomatiknya apa, Kak? PPI boleh, ya. Jadi kalian berikan PPI. Kak, pasiennya muntah-muntah terus. Nggak apa-apa, Bun. Ya, jangan diberikan anti muntah. Memang harusnya dimuntahkan, dikeluarkan. Gitu. Itu kalau ngomongin esofagitis. Oke. Kakak simpen dulu ya pertanyaan ya. Nanti kita jawab biar enak, biar selesai dulu semua. Oke, kita lanjut dulu si akalasia ya, Bun. Gak apa-apa ya. Oke, jadi kalau kita ngomongin akalasia, itu etiologinya adalah gangguan plexus Meissner-Auerbach. Ya, plexus Meissner-Auerbach itu ada di dalam sistem pencernaan kita. Dia gunanya buat peristaltik. Ya, buat peristaltik. Jadi ada gangguan plexus Meissner-Auerbach, berarti peristaltiknya terganggu. Ya, jadi peristaltiknya tuh nggak ada si akalasia esophagus ini. Nah, jadi apa Kak keluhan pasiennya? Keluhan pasiennya adalah nyeri menelan. Ya, keluhan pasiennya adalah nyeri menelan. Karena dia nyeri menelan, ya, awalnya dia masih bisa makan makanan lembek, tapi nanti lama-lama dia minum air putih pun nyeri. Sehingga efeknya apa, Kak? Efeknya adalah berat badannya turun. Ya, jadi ada nyeri telan dan berat badan
nurun. Pemeriksaannya apa? Pemeriksaannya itu bisa dengan barium meal, ya. Barium meal nanti akan didapatkan red tail atau bird beak. Ya, namanya akalasia itu, esofagus kan harusnya bentuknya lurus ya, Bun. Nih, ini bentuk esofagus. Nah, tapi nanti dia akan menyempit. Ya, jadi akalasia esofagus ini kita ngomongin penyempitan. Makanya gambarannya adalah red tail atau bird beak. Tapi kalau ditanya gold standar pemeriksaan apa? Gold standar pemeriksaannya adalah manometri esofagus. Ya, yang dinilai nanti adalah peristaltiknya. Diapain Kak pasiennya? Sudah ya Bun, ini bukan lagi ranah kita, maka tata laksananya adalah kita merujuk pasiennya. Oke, jadi kalau ditanya apa gold standar pemeriksaan pada akalasia esofagus, jawabannya adalah manometri esofagus. Oke. Oke, itu akalasia. Sekarang kita ngomongin GERD dulu. Ya, jadi kalau ngomongin GERD, kalian pasti udah tahu, udah familiar banget, bahkan mungkin ada yang jadi pasien gitu ya. Kalau ngomongin GERD itu kan gastroesophageal reflux disease. Jadi antara lambung sama esofagus punya pintu ya. Ini adalah esofagus. Misalkan ini adalah esofagus. Di bawahnya ada si gastro alias lambung. Di sini ada pintu. Pintunya namanya adalah lower esophagus sphincter. Kenapa Kak misalkan orang bisa kena GERD? Karena ya isi lambungnya itu naik ke esofagus ya akibat lemahnya lower esophagus sphincter. Jadi si pintunya ini loss gitu Bun. Loss nggak tuh bahasanya. Jadi dia lemah. Makanya makanannya bisa naik lagi. Oke, apa faktor resikonya? Kalau ditanya faktor resiko, ada obesitas, ya, atau berbaring setelah makan. Terus bisa juga karena kondisi hamil. Oke, jadi pada kehamilan ya. Keluhannya apa, Kak? Keluhannya ada heartburn, ya, alias rasa panas pada dada, ya, rasa terbakar di dada. Terus ada regurgitasi. Regurgitasi itu karena tadi makanannya naik ke atas lagi, maka lidah akan terasa pahit atau ada rasa asam gitu ya. Oke. Kalau ditanya pemeriksaan penunjang, ya, pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan ada namanya PPI test. Ya, PPI test itu apa, Kak? Kita berikan obat si PPI, proton pump inhibitor, ya. Pemberian PPI-nya itu dengan dosis ganda 1 sampai 2 minggu, ya. Jadi kalau ngomongin PPI test itu angka cantiknya adalah angka 2. Oke, jadi kalau ngomongin PPI test angka cantiknya adalah angka 2, ya. Jadi dosisnya dosis ganda 1 sampai 2 minggu. Kak, taunya dia PPI testnya positif gimana? Kalau dia dengan pemberian PPI keluhannya berkurang dan ketika PPI dihentikan maka keluhannya akan muncul lagi, ya. Jadi keluhannya akan berkurang dengan PPI, tapi ketika PPI dihentikan keluhannya akan muncul lagi. Itu PPI test positif. Apa aja Kak obat-obatan PPI? Obat-obatan PPI itu ya ada banyak. Ada si rabeprazol, ada omeprazol, ada lansoprazol, ada esomeprazol, dan pantoprazol. Atau dikenalnya role play ya. Kakak singkatnya jadi role play. R-nya rabeprazol, O-nya omeprazol, L-nya lanso, E-nya esomeprazol, play-nya adalah pantoprazol. Dosisnya berapa, Kak? Sediaan dosisnya kalau rabeprazol dan omeprazol itu 20 mg. Kemudian lanso itu dia sendirian 30 mg sediaannya. Ya.
Esomeprazol dan pantoprazol itu sediaannya 40 mg. Ya, jadi yang lainnya kembar. R dan O20, L30, E dan play itu 40. Kak, kok di sininya tulisannya 2 kali semua? Karena ini adalah pemberian dosis ganda. Ya, ini adalah pemberian dosis ganda. Jadi 2 kali sehari pemberiannya. Oke. Itu ya kalau kita ngomongin obat-obatan PPI. Nah, selain PPI tes apa lagi Kak yang bisa kita lakukan? Ada yang namanya pH-metri. Ya, pH-metri atau Bernstein test di mana nanti kita mengukur pH esofagus. Ya, pH esofagusnya jadi asam karena nanti si asam lambungnya naik. Ya, pH-nya kurang dari 7 atau terasa apa suasananya asam. Ya, pH-metri. Itu adalah pemeriksaan yang tepat jika GERD-nya tanpa komplikasi. Kemudian ada GERD-Q. Ya, GERD-Q itu adalah berupa kuesioner di mana skornya lebih dari 8 itu terindikasi GERD. Tapi kalau ditanya apakah gold standar pemeriksaan, maka gold standarnya adalah pemeriksaan dengan endoskopi. Ya, pemeriksaannya adalah dengan endoskopi. Oke. Udah tegak diagnosisnya ya, udah ada gejala, udah ada pemeriksaan penunjang. Maka sekarang kita ngomongin terapi. Terapinya pada pasien-pasien GERD itu first line-nya adalah golongan PPI, second line-nya golongan ARH2. Nah, maka disebutlah di sini metode terapi itu ada metode step up dan ada metode step down. Kalau step up itu awalnya dikasih ARH, baru nanti kalau misalkan tidak membaik, baru diberikan PPI. Tapi ada juga yang step down. Jadi dia awalnya diberikan PPI, baru nanti dia diberikan si ARH2. Nah, ada yang tahu nggak yang mana nih metode terapi yang direkomendasikan? Apa Bun? Yang mana yang paling direkomendasikan? Step up atau step down? Step down, betul ya. Jadi yang direkomendasikan itu adalah yang step down. Jadi first line terapinya dulu yang dipakai gitu ya. PPI-nya dulu yang dipakai. Oke. Jadi cara pemberian terapinya adalah kita berikan PPI dosis tunggal. Ya, berikan PPI dosis tunggal selama 4 minggu. Ingat aja, Bun, kalau ngomongin terapi, ya, ngomongin dosis terapi, berarti dosisnya adalah dosis tunggal. Ingat ya, kalau PPI ini tadi obat-obatannya kita singkat sebagai role play. Jadi kalian pilih aja salah satu. Kalau ARH2 ini yang mana, Kak? Yang ujungnya tidin-tidin, Bun. Ranitidin, ya, atau bisa pakai simetidin aja. Oke, jadi PPI dosis tunggal selama 4 minggu. Ya. Oke, PPI dosis tunggal selama 4 minggu. Setelah itu, kita lakukan evaluasi. Evaluasinya apa, Kak? Lihat gejala. Kalau keluhannya membaik, maka kita stop pemberian PPI. Kalau dia kambuh lagi, maka ulangi. Ulanginya apa, Kak? Ulangi pemberian PPI dosis tunggal selama 4 minggu. Tapi kalau misalkan sudah diberikan PPI selama 4 minggu, gejalanya masih, ya. Kalau masih ada gejala, maka kita berikan dosis ganda 4-8 minggu, ya, dan kita sarankan untuk endoskopi. Ya, itu kalau ngomongin terapi ya.
Jadi pakainya PPI, dosis tunggal 4 minggu. Kalau membaik, stop kalau kambuh ulangi. Tapi kalau gejalanya tidak membaik, maka berikan dosis ganda. Oke, itu kalau ngomongin tata laksana. Sekarang kita ngomongin komplikasi pada GERD. Jadi komplikasi pada GERD itu yang paling sering, yang pertama adalah Barrett esophagus. Ya, ada yang namanya Barrett esophagus. Jadi Barrett esophagus itu adalah perubahan. Perubahan apa, Kak? Perubahan epitel dari squamous kolumnar. Ya, jadi ada perubahan epitel dari squamous ke kolumnar. Di mana kalau nanti dia lama-lama berubah, ada yang disebut sebagai lesi prekanker yang akan menyebabkan adenokarsinoma esophagus. Jadi cara ingatnya gini, Bun. Barrett esophagus, ya, biar nggak lupa si epitelnya, ingat aja Barrett Sakau. Apa itu Barrett Sakau, Kak? Barrett esophagus, nama komplikasinya. Sakau, sa-nya adalah squamous, kau-nya adalah kolumnar. Ya, jadi perubahan epitel squamous ke kolumnar namanya adalah Barrett esophagus. Kemudian komplikasi kedua ada yang namanya struktur esofagus. Jadi struktur esofagus ini adalah penyempitan esofagus. Nah, kalau terjadi penyempitan esofagus, maka nanti pasien akan mengeluhkan nyeri menelan. Ya, akan mengalami nyeri menelan. Terus yang ketiga ada si Mallory Weistir. Apa itu Mallory Weistir? Mallory Weistir itu adalah pecahnya. Nah, Kak benerin ya, Bun ya. Jadi, kalau ngomongin Mallory Weistir itu adalah pecahnya mukosa esofagus. Ya, oke, jadi pecahnya mukosa esofagus atau Mallory Weistir itu dia punya keluhan pasien datang dengan muntah persisten. Muntah persisten tuh yang kayak mana sih, Kak? Muntahnya nggak berhenti-berhenti, nanti lama-lama jadi muntah darah. Nah, itu yang ngomongin muntah persisten. Jadi muntah terus-menerus, nanti jadi muntah darah. Oke. Itu kalau kita ngomongin si GERD. Nah, kayak tadi ada yang nanya ya di kolom chat, itu dok kalau sudah diberikan arang aktif, pasiennya tetap dilanjutkan atropin nggak? Tetap ya, tetap Bun. Jadi, kenapa sih Kak fungsinya pemberian atropin? Jadi pemberian atropin itu diberikan karena ada yang namanya gejala kolinergik. Ada yang namanya gejala kolinergik. Gejala kolinergik itu apa, Kak? Disingkatnya adalah sludge. Sludge. Apa itu sludge? S-nya adalah salivation. Kemudian L-nya adalah lacrimation. U-nya adalah urination. Apa lagi? D-nya adalah diare. G-nya adalah GI cramps, ya. E-nya adalah emesis. Jadi air liur berlebih, ya kan? Terus keluar air mata, urination, ya kan? Kemudian ada diare, GI cramps, jadi peristaltik ususnya meningkat, terus ada emesis. Nah, sehingga dibutuhkan pemberian si sulfas atropin, ya. Jadi gejala kolinergik itu ditata laksana dengan sulfas atropin. Begitu. Jadi apa namanya? Lanjut nggak, Kak? Ya lanjut, Bun. Tetap gitu ya. Arang aktifnya kasih, terus atropinnya juga kasih. Gitu. Itu ya.
Jadi tetap dikasih. Begitu Nabila. Ada yang mau ditanya nggak? Selain tadi. Dari esofagitis, akalasia, sama GERD. Ada yang mau ditanya? Aja sama-sama Nabila. Oke, kalau belum ada, kita lanjut dulu. Ditanya apakah kontraindikasi pada pasien tersebut, Nona Lucy 20 tahun, dibawa ke IGDRS karena meminum cairan pembersih toilet sekitar 6 jam lalu, mengeluh nyeri tenggorokan, TTV-nya oke, suhunya 38,8. Ditanya apa kontraindikasi pada pasien tersebut. Yuk, pasiennya nggak boleh diapain? Oke, yang B ya. Nggak boleh pasang NGT. Oke, sip. Lanjut. Apakah komplikasi yang paling mungkin terjadi pada kasus ini? Nona Pamuat, 25 tahun, keluhan dada terasa panas, terbakar sejak 1 minggu lalu, juga merasakan perutnya terasa tidak nyaman, terutama setelah makan. Pasien mengaku pernah merasakan keluhan serupa saat hamil usia kehamilan 32-33 minggu. TPV-nya dalam batas normal, dari PF-nya tidak ditemukan adanya kelainan. Oke, apa Bun? Kakak tanya dulu deh, diagnosa yang pada pasien ini apa? Oke, ini adalah GERD. Berarti yang ditanya adalah komplikasi GERD-nya apa? Oke, kalau ngalamin komplikasi GERD berarti struktur esofagus. Oke, sip, betul. Lanjut ya. Ditanya apakah hasil endoskopi yang paling mungkin ditemukan? Tuan Michael, usia 32 tahun, datang ke poli penyakit dalam dengan keluhan nyeri dada terutama saat malam hari. Nyeri tidak dipengaruhi oleh aktivitas, dirasakan panas seperti terbakar dan menjalar sampai ke tenggorokan hingga mulut terasa asam. Diketahui rutin minum alkohol 1-2 cangkir setiap harinya. TTV-nya oke. Pasien kemudian diberikan terapi omeprazol 2 kali 20 mg per hari selama 4 minggu, lalu evaluasi dan disarankan untuk endoskopi. Apa hasil endoskopi paling mungkinnya, Bun? Wah, oke, apa ini? Oke, diagnosa dulu deh. Apa diagnosa pasien ini? Oke, diagnosanya adalah GERD. Nah, kan Bun? Oke, jadi kalau pada pasien GERD itu, si asam lambungnya naik tuh. Kira-kira iritatif nggak? Iritatif ya. Maka lesi pada endoskopi yang paling mungkin itu adalah mukosa esofagus tanpa hiperemis. Gitu. Ya, jadi itu betul. Jawabannya adalah yang C. Oke. Lanjut ya. Ditanya apa tata laksana awal yang sebaiknya diberikan. Nona Gabriela, usianya 22 tahun, datang ke klinik dokter umum dengan keluhan nyeri dada sejak 6 hari yang lalu. Nyeri dirasakan semakin hebat apabila setelah makan, disertai rasa pahit dan asam pada lidah. Juga mengeluhkan mual dan muntah, TTV-nya dalam batas normal, didapatkan nyeri tekan epigastrium. Nah, didapatkan nyeri tekan epigastrium, Bun. Apa ini? Mau dikasih yang mana? Oke, Yunita bilangnya yang E, Kak. Semuanya bilang E. Nabila juga, Salva juga. Oke, ingat kalau terapi itu dosis tunggal apa dosis ganda? Ingat prinsipnya kalau terapi pakainya adalah dosis tunggal. Ya, berapa lama pemberiannya?
4 minggu. Oke. First line terapinya apa? Golongan obat? PPI. Second line terapinya? ARH2. Oke. Nah, sekarang kita mencari yang tepat. Ya. Oke. Kalau di soal, selalu pastikan cari dulu yang first line. Kita lihatlah Bun di sini Bun. Yang first line yang dosis tunggal. Nah, omeprazol udah pasti salah. Karena ngasihnya 2 kali. Pantoprazol juga pasti salah. Nah, terus yang esomeprazol, kenapa esomeprazol ini benar nggak? Dosisnya harusnya 40 mg, terus pemberiannya harusnya 4 minggu. Dan ini sudah pasti salah. Oke, sekarang kita sisa ada ranitidin sama lansoprazol. Lansoprazolnya benar nggak? Dosisnya segini, terus pemberiannya 4 minggu. Benar ya? Karena satu-satunya yang dosisnya sediaan 30 itu cuma si lansoprazol. Jadi jawabannya yang mana, Kak? Betul lah, Bun. Kalian udah bilang tadi, jawabannya yang E, Kak. Betul ya. Jadi jawabannya adalah yang E, lansoprazol 1 kali 30 mg selama 4 minggu. Oke. Itu kalau kita ngomongin si penyakit pada esofagus. Oke. Lanjut ya. Lanjut dulu. Sekarang kita mau ngomongin penyakit pada gaster. Jadi kalau ngomongin penyakit pada gaster itu ada yang namanya dispepsia. Oke, jadi sebenarnya dispepsia ini adalah sindrom, ya, sindrom. Karena dispepsia ini adalah kumpulan gejala rasa tidak nyaman di perut bagian atas. Oke, kumpulan rasa tidak nyaman di perut bagian atas itu disebutnya adalah dispepsia. Dispepsia itu ada yang namanya dispepsia fungsional. Sorry. Dispepsia dan namanya dispepsia fungsional dan yang namanya dispepsia organik. Bedanya apa, Kak? Bedanya di hasil endoskopi. Kalau yang fungsional endoskopinya normal, kalau yang organik endoskopinya tidak normal. Jadi pada intinya kalau ngomongin dispepsia organik berarti ada kerusakan organ. Gitu aja, Bun. Kita ngomongin dulu yang dispepsia fungsional. Dispepsia fungsional itu ada yang namanya type like ulcer, type dysmotility, dan mix. Kalau type like ulcer, ulcer itu kan berarti ulkus, luka, ya. Maka keluhan utama pasiennya adalah nyeri epigastrium. Kemudian, apa tata laksananya, Kak? Kalau type like ulcer, first line-nya adalah PPI, second line-nya adalah ranitidin. Pilih salah satu, ditambah dengan pemberian mukoprotektor. Ya, pemberian mukoprotektor. Mukoprotektornya apa, Kak, yang bisa diberikan? Yaitu sukralfat. Ya, pemberian sukralfat. Oke, tapi efek samping, Bun. Jangan lupakan. Efek samping dari pemberian sukralfat adalah konstipasi. Oke, itu kalau ngomongin type like ulcer. Jadi keluhan utamanya adalah nyeri epigastrium. Kemudian ada type dysmotility. Ya, dysmotility berarti tidak ada motilitas atau motilitasnya berkurang. Di mana nanti keluhannya adalah mual, muntah, kembung, dan sering bersendawa. Tata laksananya apa, Kak? Tata laksananya kita berikan prokinetik, Bun. Jadi first line terapinya adalah prokinetik. Ya, prokinetik ditambahkan dengan pemberian PPI. Oke, prokinetiknya apa, Kak? Prokinetiknya bisa pakai domperidon, bisa pakai metoclopramid, ya, atau bisa pakai ondansetron. Oke, tapi paling sering kita berikan dompe atau metoclopramid. Nah,
Dosisnya berapa, Kak? 3 kali 10 mg. Nah, tapi metoclopramid, ya, metoclopramid ini punya efek samping. Apa efek samping metoclopramid? Yaitu si extrapiramidal syndrome. Nah, nanti extrapiramidal syndrome belajarnya di psikiatri. Gitu. Itu kalau kita ngomongin tata laksana yang dysmotility. Ya, jadi tata laksananya adalah prokinetik plus PPI. Kemudian ada tipe yang mix. Kalau yang mix berarti campuran, Bun. Keluhannya pun campuran antara yang ulcer dan dismotil, jadi ada nyeri epigastrium, dan juga ada gejala mual muntah, kembung, dan sendawa. Terapinya pun juga campuran. Prokinetik, PPI, ya sama mukoprotektor. Kasih semuanya. Oke. Jadi terapinya itu ya sebagai terapi awal kita berikan 2 minggu, yang jika membaik maka lanjutkan. Nah, lanjutinnya sampai berapa lama? Maka durasi terapinya itu adalah 4-8 minggu. Jadi kalian kasih dulu 2 minggu, oke enakan nih pasiennya, lanjut ya 4-8 minggu. Jadi prinsip terapinya gimana sih, Kak? Kalau ngomongin dispepsia fungsional? Pada pasien-pasien dispepsia, semuanya kita berikan PPI, ya. Kecuali dismotil, kita berikan prokinetik. Prokinetiknya pun tetap dikombin dengan PPI. Gitu. Ya, itu kalau ngomongin dispepsia fungsional. Sekarang kita masuk ke dispepsia organik. Jadi kalau ngomongin dispepsia organik, itu sudah pasti endoskopinya tidak normal. Ya, terus keluhan utamanya adalah hematemesis melena. Ya, jadi keluhan utamanya atau gejala utamanya adalah hematemesis melena. Hematemesis melena. Jadi dia muntah darah sama BAB-nya berdarah ya. Jadi warnanya lebih gelap. Atau yang kita kenal sebagai PSCBA. Ya, PSCBA apa, Kak? Perdarahan saluran cerna bagian atas. Atau kalau misalkan dibilangnya PSMBA, sama aja, perdarahan saluran makan bagian atas. Ya. Jadi kalau ngomongin dispepsia organik, pertama ada namanya ulcus pepticum. Ulcus pepticum apa gejalanya? Ya udahlah, Bun, gejalanya dispepsia dan hematemesis melena. Ulcus pepticum itu ada 2 macam. Ada ulcus gaster, ada ulcus duodenum. Bedanya apa, Kak? Bedanya kalau ulcus gaster itu keluhannya adalah hunger pain, food pain. Jadi kalau dia lapar, nyeri, ya kan? Kalau dia makan pun juga nyeri. Jadi kalau ingatnya, ingatlah Bun, ulcus gaster itu adalah orang nggak bersyukur. Ya, orang nggak bersyukur tuh ya udahlah orang ulcus gaster. Ya, gitu aja ngingetnya. Kenapa Kak nggak bersyukur? Dikasih makan, dia kelaparan nyeri. Dikasih makan pun tetap nyeri. Ya, berarti kan nggak bersyukur. Gitu aja ngingetnya. Beda sama ulcus duodenum. Kalau ulcus duodenum, dia hunger pain food relief. Berarti dia kalau lapar, terasa nyeri, ya. Food relief. Food berarti dia makan, relief berarti dia membaik. Ya, jadi kalau lapar, ya kalau telat makan dia sakit perutnya, tapi kalau udah makan dia membaik keluhannya. Itu, ulcus gaster tadi kayak orang nggak bersyukur. Lapar nyeri, makan pun tetap nyeri. Kalau duodenum, hunger pain, food relief. Dia lapar atau dia lupa makan dia nyeri, tapi kalau udah makan dia membaik. Kayak hasil endoskopinya apa, Kak? Dari hasil endoskopinya ada yang namanya mucosal break, ya. Ada yang namanya mucosal break atau luka dalam lebih dari 3 mm. Terapinya apa? Terapinya berikan PPI dan mukoprotektor.
Ya, mukoprotektor tadi kita bisa pakai apa, Bun? Contohnya, berikan sukralfat. Betul, berikan sukralfat. Atau, nah ini pilihan lainnya, Bun. Kita bisa berikan analog prostaglandin. Ada yang tahu nggak contoh obat analog prostaglandin? Sering banget dipakai di Opjin. Betul, betul. Misoprostol ya. Nah, jadi kalau nanti udah lulus jadi dokter, terus jadi dokter telemedicine, ya kayak Halodoc gitu-gitu. Kalau ada yang minta resepin misoprostol, terus dia ini sok-sokan modusnya pernah sakit tukak lambung gitu ya. Jangan percaya, Bun. Gitu. Ya, jadi analog prostaglandin salah satunya si misoprostol ini eh eh, itu memang bisa dipakai tapi nggak sangat jarang ya dokter meresepkan misoprostol. Nah kalau misoprostol ini sudah pasti kontraindikasi pada siapa, Bun? Pada ibu hamil ya. Jangan dikasih. Kak Hana pernah bilang tuh, kalau koprotektor nggak ada sukralfat bisa kasih analog prostaglandin. Ya udahlah ibu ini kita kasih misoprostol. Ibunya lagi hamil, Bun. Salah lah kita ya. Mm-mm. Oke, jadi itu ya. Jadi PPI plus mukoprotektor. Oke, itu kalau ngomongin ukus peptiko. Kemudian ada gastritis erosif. Gastritis erosif atau dikenalnya sebagai gastropati NSID. Kalau ngomongin gastropati NSID, ini faktor resikonya adalah riwayat konsumsi NSID yang COX-1. Apa aja Kak NSID yang COX-1? Nih Bun. Ini adalah NSID yang COX-1. Ya, itu ada si ketorolak, ya kan? Apalagi yang sering kita pakai aspirin, piroxicam, tuh, ya. Yang non selektifnya ada ibuprofen dan lain-lain. Nah, jadi dia riwayat NSID COX-1. Tapi biasanya kalau di soal tuh suraka dimensionnya adalah aspirin gitu ya. Oke, jadi riwayat NSID COX-1. Nah, mekanismenya gimana Kak? Kok dia menyebabkan gastritis erosif? Jadi, NSAID COX-1 itu dia akan menurunkan produksi prostaglandin. Ya, jadi dia akan menurunkan prostaglandin. Prostaglandin yang kurang itu juga mempengaruhi produksi mukus. Jadi kalau prostaglandinnya rendah, produksi mukusnya pun juga ikutan berkurang. Nah, padahal si mukus atau si musin ini fungsinya adalah sebagai proteksi. Ya, proteksi saluran cerna. Nah, karena produksi mukus yang berkurang inilah bisa menyebabkan erosi pada gaster. Ya, oke. Gejalanya apa, Kak? Gejalanya sama, Bun. Dispepsia, hematomesis, melena. Pemeriksaannya dengan endoskopi. Dari endoskopi kita dapatkan erosi pada gaster. Jadi diapain dong, Kak, pasiennya? Jadi, kalau memang dibutuhkan pemberian anti nyeri atau obat-obatan NSAID, maka pakainya adalah NSAID yang COX-2. NSAID COX-2 apa, Kak? Ingat aja singkatannya senam. Apa itu senam? C-nya adalah selekoxib, N-nya adalah natrium diklofenak, M-nya adalah meloxicam. Ya, ganti dengan COX-2. Pakainya sih senam. Selekoxib, natrium diklofenak, atau meloxicam. Dan berikan PPI plus mukoprotek. Tuh, nggak tinggal ya PPI plus mukoprotek. Oke, itu kalau ngomongin gastritis erosif. Lanjut lagi, ada gastritis atkosa infeksi Helicobacter pylori. Ya, bentang-bentang namanya H. pylori, bukan haji ya Bun ya. Helicobacter pylori. Jadi, penyebabnya sudah pasti Helicobacter pylori. Keluhannya ada dispepsi, hematomesis melena,
dan ada yang namanya UBT. Apa itu UBT? UBT itu adalah urea breath test. Ya, urea breath testnya positif. Kok bisa, Kak? Karena ya Helicobacter pylori itu adalah bakteri ya, bakteri gram positif yang berflagel ya, yang berflagel, dan selain berflagel dianya bisa melakukan yang namanya fermentasi urease. Itulah kenapa si UBT-nya positif. Terapinya gimana, Kak? Terapinya kita harus menyingkirkan ya. Apakah eradikasinya pakai antibiotik dan dia udah paketan, Bun? Udah paketan gak tuh? Ya, jadi ini udah paket bundling ya, Bunda-bunda. Paket bundlingnya itu ada bundling satu namanya OKA. Bundling satu namanya OKA. Kok OKA, Kak? Iya, Bun, namanya OKA. O-nya adalah omeprazol, K-nya adalah clarithromycin, A-nya adalah amoxicillin. Ya, jadi kalau OKA, O-nya omeprazol 2 kali 20 mg, K-nya clarithromycin 2 kali 500, A-nya amoxicillin 2 kali 1000 mg. Atau paket bundling 2, Bun. Kalau paket bundling nomor 2 ada namanya terbom. Apa itu terbom, Kak? Ternya adalah tetracycline, B-nya adalah bismut, O-nya omeprazol, M-nya metronidazole. Terbom. T-nya adalah tetracycline, B-nya bismut, O-nya omeprazol, M-nya metronidazole. Yang beda apa, Kak? Yang beda kan cuma tetra, bismut sama metro. Tetranya pakai 4 kali 250, bismutnya 2 kali 2, metronya 3 kali 500. Bundling yang ketiga adalah MOCA. Ya, paket bundling nomor 3 ada namanya MOCA. M-nya adalah metronidazole, O-nya omeprazol, K-nya clarithromycin, A-nya amoxicillin. Ya, MOCA. Metronya 3 kali 500, O-nya omeprazol 2 kali 20, claritronya 2 kali 500, A-nya amoxicillin 2 kali 1000. Oke. Itu kalau kita ngomongin terapinya. Jadi pilih salah satu aja, Bun. Ya, mau paket bundling 1, 2, atau 3. Tapi cari dulu yang nomor 1. Gitu ya. Itu kalau kita ngomongin gastritis at causa infeksi Helicobacter pylori. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Nah, oke, kita lanjut dulu. Nah, dari tadi kan kakak udah bilang ya, pemeriksaan dengan endoskopi. GERD itu gold standarnya adalah dengan endoskopi, gitu kan. Terus pemeriksaan pada dispepsia organik maupun fungsional juga dengan endoskopi, gitu. Jadi sebenarnya kapan sih, Kak, kita tuh mengendoskopi orang, gitu ya? Kapan sih pasien ini butuh dirujuk endoskopi? Jadi endoskopi itu kita lakukan pada pasien, ya, pada pasien dispepsia atau GERD yang disertai alarm simptom. Nah, apa aja alarm simptomnya? Jadi buat si alarm simptom ini, itu disingkatnya adalah orang 45 tahunan mudik bersama, mudik bersama-sama ke Parman. Nah, kita bedain aja ya warnanya ya biar enak. Ke Parman. Warna apa lagi satu lagi? Ke Parman. Nah, ya orang 45 tahunan mudik bersama ke Parman. Apa itu, Kak?
Orang 45 tahunan, berarti 45 itu adalah usia pasiennya. Mudi bersama, mu-nya adalah muntah persisten, D-nya adalah disfagia berat. Ber-nya berat badan turun, ke Parman, P-nya PSMBA, A-nya anemia, R-nya riwayat CA Gaster, MA-nya adalah massa di abdomen. Ya, MA-nya adalah massa di abdomen. Oke, jadi diingat-ingat ya Bun ya, kapan kita harus mengendoskopi orang? Kita ada namanya orang 45 tahunan, mudik bersama ke Parman. Usia di atas 45, muntah persisten, disfagia berat, berat badan turun, PSMBA, anemia, riwayat CA Gaster, dan massa di abdomen. Itu ya. Kalau ada salah satu saja, maka kita rujuk untuk endoskopi. Itu ya Bun ya, kalau kita ngomongin kapan orang harus diendoskopi. Oke, yuk jawab soal yuk. Ditanya apa tata laksana yang tepat untuk pasien saat ini. Nona Liana 20 tahun, keluhan seringnya merasa begas setelah makan sejak 4 minggu lalu, disertai cepat kenyang. Ketika makan disertai sering bersendawa, mual negatif. Riwayat konsumsi obat anti nyeri atau steroid disangkal, TTV-nya normal. Pada pemeriksaan fisik, nyeri tekan epigastriknya negatif, perkusinya hipertimpani. Endoskopi tidak didapatkan kelainan. Diagnosanya dulu, Bun. Apa diagnosanya? Oke, betul sekali. Ini adalah dispepsia fungsional yang tipe dysmotility. Betul. Berarti apa yang kita berikan pada pasien ini? Yang betul ya. Kita berikan metoclopiramid. Jadi kita berikan obat prokinetik. Oke, lanjut. Ditanya obat yang diberikan oleh dokter tersebut adalah Nyonya Dini, usianya 40 tahun, keluhan nyeri ulu hati, didapatkan riwayat konsumsi aspirin jangka panjang karena riwayat serangan jantung yang dialami. TTV-nya oke, didapatkan nyeri epigastrik, dokter kemudian berencana memberikan obat yang dapat melindungi mukosa gaster. Yuk, berarti mau diberikan apa, Bun? Kalau melindungi mukosa gaster? Betul, yang CA sucralfate. Mukoprotektor intinya. Oke, lanjut. Bagaimanakah mekanisme terjadinya ulkus? Nyonya Camelia 34 tahun, nyeri ulu hati hebat, disertai dengan muntah darah sejak 1 jam sebelum masuk rumah sakit. Telah mengkonsumsi NSAID selama 1 bulan. Dokter menduga pasien mengalami ulkus peptikum. Oke, jadi apa nih mekanismenya? Yang C, betul. Penurunan mukus gaster oleh NSAID ya. Jadi apa dia pakai NSAID, mukus gasternya berkurang. Makanya dia bisa kena si mukus peptikum itu. Oke, lanjut. Apa tindakan yang Anda lakukan? Tuan Rian 69 tahun datang ke puskes, keluhan nyeri perut kiri atas disertai rasa penuh pada perut sejak 3 bulan lalu, mengeluh mual muntah, berat badan pasien saat ini 52, padahal 3 bulan lalu masih 60 kg. TTV-nya dalam batas normal. Oke, apa nih? Oke, oke. Jadi pada pasien ini kalian curiganya apa nih? Dispepsia, nyeri perut ya kan, ada mual muntah. Jadi ini adalah dispepsia. Tapi kenapa disuruh pasiennya endoskopi? Plus ada
alarm sign-nya, betul. Ya, ada alarm simptomnya. Jadi, apa aja alarm simptomnya, Bun? Usia, terus sama siapa lagi? Berat badannya turun. Oke. Ya, tuh. Berarti betul ya, jawabannya adalah yang D. Omeprazol 1 kali 20 miligram, terus pasiennya dirujuk untuk endoskopi. Ya, karena sudah ada alarm simptom. Oke. Teman-teman, kakak mau nanya. Kalian kita break dulu 10 menit sampai jam 4 buat sholat asar, baru lanjut lagi, atau kalian mau diterusin? Masih banyak sih, lumayan. Sholat asar dulu kali ya, 10 menit sampai jam 4 lewat 5 deh. Ya, kita sholat dulu ya. Oke, sampai jam 4 lewat 5 ya teman-teman ya sholatnya. Oke, kita break dulu buat sholat asar. Nanti kita lanjut lagi. Jam 4 lewat 5. Oke, silakan sholat teman-teman.